Saudara sukacita? Amin. Ini lama-lama laki-laki ini nggak ada menghilang semua. Amin. Amin. Ini nggak ada yang mau menjadi hamba Tuhan? Amin. Amin. Amin, Pak. Ya saya tanya, jadi mencari laki-laki untuk sebagai hamba Tuhan susah atau bagaimana? Susah. Orang kali yang benar. Hah? Gusti, gimana ini? Ya, hari ini ya tema adalah, coba saudara membaca semua satu suara, 1, 2, 3. Coba di tengah ada garis, berhenti dulu. Maka itulah sebabnya Injil terbakar. Seperti itu, 1, 2, 3. Maka itulah sebabnya Injil terbakar. Hari ini sangat penting sekali keyword, maka itulah sebabnya. Ya. Saudara udah makan banyak atau tidak? Sudah makan ya, makan harus banyak. Saya tahu makannya ya sedikit ya, nggak apa-apa juga, tetap semangat ya. Amin, saudara. Di Ikonia pun coba baca pelan-pelan. Jadi hari ini saudara sangat susah kalau tidak konsentrasi kepada saya. Ayo, di 1, 2, 3. Di Ikonium pun kedua rasul. Nah, coba saudara konsentrasi kepada saya. Ya. Gereja Antioquia mengutus misionari ke dunia. Ya, saudara. Yang pertama datang itu Pulau, kemarin saya bicara, Pulau Siprus. Wah, luar biasa. Dari Papua atau? Dari Papua. Oh, Papua. Tuhan. Amin. Nah, pertama gereja Antioquia mengutus misionari ke Siprus. Siprus itu adalah salah satu pulau paling terbesar. Coba konsentrasi kepada saya. Ya, ini hari ini penting sekali. Ya, maksudnya penting, maksudnya kalau tidak konsentrasi nggak mengerti. Setelah Siprus, mereka kembali lagi Antioquia. Setelah Antioquia menuju ke Ikonium. Ya, itu maksudnya. Dua orangnya, Barnabas dan Paulus. Ini konsentrasi pada saya. Ya, saya sekali lagi di Ikonium pun kedua rasul itu Barnabas dan Paulus itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Ya, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar yang orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Di mana saudara? Di mana kotanya Yesus di mana ini? Di Ikonium. Ya, setelah itu ayat 2 penting sekali saudara, coba ayat 2 baca 1, 2, 3. Maksudnya di sini saudara, di Ikonium itu masalahnya orang Yahudi menolak, ya, menolak pemberitaan Injil
kepada mereka, malah orang yang belum mengenal malah memanaskan hati mereka supaya marah. Ya, supaya marah, bahasa lain supaya membelokkan atau jangan percaya kepada Tuhan. Nah itu beberapa orang Yahudi lakukan seperti itu. Ya, ayat 3 penting sekali. 1, 2, 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa penampilan di situ. Mereka berjalan dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan mereka dapat kasih karunia-Nya dan mengadakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Ya, saya mencari temanya ayat 2 dan ayat 3. Kalau ya Pak, ya Injil itu Alkitab bahasa Indonesia nggak muncul, tetapi bahasa Inggris Theopho itu maksudnya maka itu sebabnya. Ya, oleh karena itu bahasa Inggris sangat jelas, tapi bahasa Indonesia cuma Paulus dan Barnabas. Tapi tengah-tengah antara ayat 2 sama 3 tulisannya sangat jelas. Oleh karena itu, nah. Saudara coba lihat ya saya. Ya, oleh karena itu maksudnya ayat 2 apa yang terjadi? Pemanasan hati mereka, menolak. Sangat suasananya buruk, sangat suasananya nggak benar, nggak bagus karena pemberitaan Injil itu nggak boleh. Tetapi ayat 3, walaupun maka sebab itu malah di sini berani. Kok bisa jadi terjadi kayak begini? Kepala susah tapi malah mengajar dengan berani. Karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita. Nah, ini bisa terjadi nggak ini? Ya saudara, ya tempat di mana lagi datang tapi orang Islam marah. Kenapa kamu datang di sini? Apa yang kamu datang? Kenapa mengajar di sini? Marah. Ya, tetapi Theopho, oleh sebab itu malah lebih kuat. Pertanyaan saya, apakah saudara berani seperti itu belum? Berani aja atau bagaimana ini? Berani. Sungguh-sungguh. Ya, saudara, ya saat ini ya di sini karena kenapa? Mereka percaya Tuhan, hanya percaya Tuhan aja saudara. Hanya mereka percaya Tuhan. Oleh karena itu walaupun terjadi masalah, mungkin ada yang membunuh atau mungkin yang menganiaya luar biasa, kemungkinan kesukarannya luar biasa, tetapi malah mengajar dengan berani. Bukan hanya itu aja, coba lihat. Kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kalau menurut pandangan saya pasti kejepit, takut sekali. Assalamualaikum Tuhan, ini saya takut sekali, saya nggak berani keluar di situ karena mereka membunuh saya. Tapi therefore, oleh karena itu, oleh sebabnya, maka itu sebabnya malah berani, malah mujizat terjadi. Kita belajar, saudara juga, supaya bukan takut, supaya saudara juga berani memberitakan Injil. Caranya gimana? Sampai di sini ada saudara? Amin. Beberapa orang tidak konsentrasi kepada saya, dugi sendiri loh. Karena ini sangat penting. Nah, kisah para rasul tadi saya jadi Ikonium pun ketua rasul datang di situ sangat Roh Kudus, melipat dengan Roh Kudus dan penginjilan itu luar biasa. Ayat 1, ya. Tapi coba saudara lihat, membahagia. Jadi dunia ini ada dua kategori. Dua kategori. Tuhan sediakan orang yang taat atau orang yang tidak taat
Di sini saya akan membaca, kalau orang yang tidak taat tapi telah taat setelah makanya bertobat, jadi itu adalah bahasa Injil, itu adalah orang yang batu sandungan menjadi batu penjuru. Paham maksud saya? Kalau Petrus ini telah membaca ini mengerti maksud saya. Jadi saudara dan saya adalah sebenarnya sebelumnya batu sandungan, ya, tetapi saudara bertobat menjadi batu penjuru. Amin, saudara. Jadi masalahnya tengah-tengah apa yang syaratnya itu adalah taat atau enggak. Kalau tidak taat, memang dia pada mulanya kehidupan dia hanya batu sandungan aja. Ya, hidupnya memang dia memang batu sandungan. Karena Tuhan sediakan sesuai dengan batu sandungan. Mau suka mau marah, dia suka mengganggu, menghalangi, terhalang. Pokoknya dia hidupannya seperti itu. Saya membaca ya. Saudara baca 1, 2, 3. Karena itu bagi kamu yang percaya di Maha, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuat oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat 8, 1, 2, 3. Mereka sesungguhnya karena mereka tidak taat. Keyword di sini tidak taat kepada firman Tuhan, dan untuk itu mereka juga telah memang dia hidupnya seperti itu, tidak selamat karena tidak taat. Ya, oleh karena itu, coba kita belajar hari ini sungguh-sungguh, saudara. Bagaimana bisa mengajar dengan berani, mujizat terjadi di ladang, bagaimana bisa? Padahal dia orang-orang yang sebenarnya banyak di lingkungan itu adalah batu sandungan, orang yang mengganggu, terhalangi segalanya, tetapi kok bisa mujizat terjadi? Bukan hanya mujizat terjadi, benar-benar mengajar dengan berani. Itu sangat penting, saudara. Kalau saudara fungsi atau tidak menggunakan seperti ini, yang mungkin di dalam 4 tahun 5 tahun jadi sia-sia banget. Nah, oleh karena itu coba matahari ini terbuka, apa yang harus dilakukan hari ini, saudara? Ya, karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi bahasa percaya itu sangat susah menangkap. Jadi bahasa percaya Tuhan, itu saya menjelaskan sedikit lebih, membawa perumpamannya, saudara, supaya saudara lebih mantap atau lebih cepat tangkap itu, saudara. Saya membawa Matius pasal 13:44 antara 45. Nah, coba bagi yang laki-laki membaca 1, 2, 3. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terdapat di ladang, yang ditemukan orang lalu dipindahkan lagi. Oleh sebab keretanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saya sedikit menjelaskan lebih dalam. Ya, seorang pertanian tahu ya, pertanian sedang kerja di ladang. Ya, karena 2000 tahun lalu banyak ada perang antara di dalam, banyak orang tinggalin aja di ladang, mereka tersebar. Jadi banyak orang harta terpendam di dalam hati tanah. Ya. Tapi sehari orang yang tukang kerja di ladang, itu namanya orang kampung, sambil kerja dia menemui satu harta terpendam. Kemungkinan di situ banyak emas, perak, kemungkinan permata, segala hartanya ketemu di dalam sambil kerja. Setelah itu dia apa yang lakukannya? Dia sukacita. Tadi saudara baca, ya. Sebab sukacitanya, karena kenapa dia sukacita? Karena sebentar lagi dia rencananya mau membeli tanah ini, ladang ini.
Kalau dia telah membeli ladang ini, makanya dia senang sekali karena dia akan mengambil segala harta terpendam. Paham bahasa saya? Paham. Ya, banyak kan orang tidak paham karena mungkin bahasa saya terbatas juga ya, tapi kurang konsentrasi juga. Saya saran saudara lebih kalau konsentrasi saudara pasti paham karena membaca ayatnya sangat jelas. Ya. Nah, oleh karena itu dia sukacita karena transaksi masih belum terjadi, tetapi sukacita karena sebentar lagi dia akan membeli ladang ini supaya milik harta itu miliknya. Nah, setelah itu pergilah menjual seluruh miliknya dia. Nah, inilah pokoknya apa yang dia berharga akan menjual supaya apa? Supaya membeli ladang atau tanah ini, karena ladang itu dia udah menemui harta terpendam mahal-mahal dan semua di situ. Sampai di sini paham sudah? Suaranya nggak jelas ini. Ya, seorang petani yang sedang kerja di ladang, sambil kerja dia ketemu yang harta terpendam. Setelah itu di dalam hati dia sukacita karena rencananya dia pergi untuk menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Nah, saya bilang saudara, ini adalah kerajaan surga. Ya. Kerajaan surga itu harta terpendam itu adalah siapa? Yesus Kristus. Wah, pintar. Papua lagi. Oh, Papua kedua ya. Ya, warna hitam lebih pintar kelihatannya ya. Tuhan memberkati. Ya. Ya, mau tepuk tangan keras lah. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, karena harta terpendam itu adalah Yesus. Maksudnya saudara coba konsentrasi kepada saya. Ladang itu ada di mana? Tempat kerja, tempat studi, tempat yang bisnis. Saudara di mana saja berdiri itu adalah tempat ladang. Amin saudara? Dia sambil studi, saudara coba lihat, sambil studi dia menemui harta terpendam itu adalah Yesus Kristus. Sambil ketik komputer, sambil ketik PL, dia menemui harta terpendam itu adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ada di mana? Di dalam ladang, di dalam ladang. Tergantung orang sukacita atau tidak. Saudara, saya lihat mukanya sangat sukacita sih enggak, tetapi sukacita enggak, meram enggak, dia tengah-tengah. Kalau begitu saudara, kalau saudara ada dalam hati sudah menemui harta terpendam atau Yesus Kristus, saudara pasti suka, mukanya harus sukacita. Karena dalam hati saudara, harta terpendam itu adalah Yesus Kristus atau diam dalam hati saudara. Amin saudara. Amin. Bagaimana muram saudara? Bagaimana sukacita menjadi duka cita saudara? Nggak mungkin kalau Tuhan diam dalam hati saudara. Ya, tempat-tempat transaksi belum terjadi, tetapi dia rencananya mau pergi untuk menjual seluruh miliknya. Karena dia udah ketemu Yesus Kristus dalam bekerja, dalam di studi, dalam itu di mana saja saudara berdiri, Tuhan sudah ada dalam hati saudara. Amin. Sampai di sini saudara. Tempat 5 saya membaca saya sendiri. Demikian pula hal kerajaan. Saya membawa perumpamaan kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang, orang businessman yang mencari mutiara yang indah. Jadi orang bisnismen keliling seluruh dunia mencari mutiara indah. Mutiara mahal atau enggak? Mahal. Dan jujur aja, mahal ya? Mahal. Sangat mahal. Mutiara mahal.
Tetapi saudara, transaksi yang tadi umpan-umpannya sudah belum transaksi terjadi, tetapi ini sudah transaksi. Sudah. Ya. Jadi karena kenapa yang dia transaksi sudah, yang 4 Roma pasal 7, 14, satu suara, 1, 2, 3. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat rohani, tetapi bersifat rohani, terkecuali bahwa kuasa dosa. Coba biasa. Hukum Taurat atau firman Tuhan adalah rohani. Ya. Tetapi aku bersifat daging sebagai manusia. Tapi telah Yesus Kristus mati, telah Yesus Kristus darah keluar sampai dia mati, itu namanya terjual di bawah kuasa dosa. Supaya Tuhan mencari seperti saudara itu adalah mutiara sampai Yesus Kristus mati dan sampai kayu salib mati dia. Berarti otomatis saudara adalah mutiara. Karena ini Tuhan Yesus Kristus keliling seluruh dunia, menemui dari Papua, dari NTT dan Jawa Tengah, di mana saja ketemu sebagai mutiara. Sampai dia mati, sampai dia darah keluar seluruhnya, sampai menderita segalanya untuk mencari seperti mutiara. Saudara, ada mutiara, amin saudara? Amin. Ada yang bilang saya giginya nggak jelas, tapi matanya kurang pintar, segala macam. Itu adalah pandangan manusia. Tapi pandangan Tuhan adalah saudara adalah mutiara. Amin. Aminnya nggak jelas. Amin. Harus berani. Kenapa saya bilang berani saudara? Tadi yang Barnabas dan yang Paulus itu adalah dia sebagai apa itu, sebagai orang yang mutiara, justru itu dia berani untuk memberitakan Injil. Karena menurut dia, pandangan Tuhan itu adalah dia adalah mutiara. Amin. Bagaimana takut dengan orang-orang yang hidupnya nggak jelas, saudara? Ya. Nah, coba hari ini, coba lihat konsentrasi. Ini ada gambar. Di sini Antioquia. Yang pertama mengutus misionari ke dunia itu adalah Antioquia di sini. Ya. Kemarin saya jelas untuk lokasi dari Antioquia kemana? Siplus, ya. Dari situ terus jalan sampai di situ. Di sini ada Siplus, saudara. Setelah itu dia memberitakan Injil. Satu yang gubernur namanya siapa, saudara? Lupa lagi. Nama pacarnya nggak lupa, tapi gubernurnya udah lupa. Ya lupa, Sergius, ya, dia gubernurnya. Setelah dia memberitakan Injil, kembali lagi ke Antioquia berapa lama? Setelah itu kelihatan saudara di sini Ikonium, ayat 1 di Ikonium. Ya, tadi Ikonium itu ayat pasal 14 ayat 1. Sekarang dia ada di Listra di sini. Jelas kelihatan? Jelas. Kelihatan ya? Jujur aja, kelihatan. Setelah Ikonium, tadi saya Delfo tengah-tengah. Oleh karena itu, tadinya sangat tidak jelas, tetapi kok malah berani memberitakan Injil karena tadi mereka menemui harta terpendam di ladang, justru itu berani dia memberitakan Injil. Karena Tuhan ada di dalam, itu namanya mereka percaya Tuhan. Maksudnya sudah di mana ketemu? Di ladang. Di mana ketemu? Tempat di mana saja. Diam, Tuhannya diam dalam hati mereka. Justru itu dia berani memberitakan Injil, berani untuk mengajar. Sampai di sini paham saudara? Sekarang ayat 1 itu adalah ayat 1-2 itu Ikonium. Sekarang mereka pergi lagi di Listra. Coba saya baca, di Listra tidak ada yang percaya satupun. Ya, maksudnya
sama sekali mereka tidak percaya. Ya, tidak orang Yahudi juga di situ, pokoknya di situ sama sekali kegelapan, sama sekali tidak ada harapan. Tetapi Paulus dan Barnabas tiba di situ di Listra. Sampai di sini paham saudara? Ya, mulai sekarang harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi saudara, hari ini menjadi sia-sia. Nah, ketemu seorang namanya penyakit lempu. Ya, sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat perjalanan. Orang yang ini orang yang penyakit. Ya, tapi saya lihat di dalam dia duduk mendengarkan. Ya, mendengarkan suara apa? Ketika Paulus berbicara. Berbicara itu adalah memberitakan Injil, saudara. Dan Paulus menatap dia. Itu bahasa Inggris itu adalah fasting eye on him. Coba lihat saudara. Fasting waktu saudara jalan pesawat, ini apa namanya? Itu namanya harus kencang supaya jangan lari-lari. Itu namanya fasting eye on him. Ya, karena Paulus sedang melihat, menatap dia konsentrasi kepada dia. Saya mau tanya di tahunnya malam-malam aku sendiri, saudara matanya kemana? Menatap seperti orang yang penyakit orang, atau membaca firman Tuhan, atau membaca orang-orang cantik, atau membaca, menetap saudara matanya kemana yang saya sedang tanya? Nah, setelah itu dia tajam. Jadi betul-betul dia matanya, dia melihat, dia ada mempunyai perlindungan. Ya. Terus lalu kata Paulus dengan suara nyaring, ya, berdirilah, tegak di atas kaki. Tulisannya apa itu? Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Berdirilah, tegak di atas kaki. Suara sangat nyaring. Nah, ini persis seperti di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6-8. Ya, saya pasti saudara lupa. Ya, pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 seperti bunyinya ini. Coba konsentrasi kepada saya. Jadi setelah hari Pentakosta, Paulus dan Petrus sama Yohanes sedang jalan, namanya Beautiful Gate, ya, gerbang indah, saudara. Setelah itu sejak lahir, orang nempas sejak lahirnya itu orangnya duduk di situ. Dia karena dia mendengar suara Petrus sama Yohanes, dia mendengar sesuatu, meminta sedekah karena dia nggak bisa jalan. Ya, setelah itu dia sangat suara nyaring minta sedekah meminta sedekah sesuatu kepada. Tapi Petrus sama Yohanes sangat jelas kepada dia. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kau punya, kau berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan. Ya, coba salam kepada di samping salaman, tenang, tulis bunyi di dalam nama Yesus. Nanti puasanya nggak jalan. Dalam nama Yesus. Bangunlah. Bangun apa? Saya nggak tahu. Pokoknya bangun aja. Ya. Lihat. Karena kenapa saya lakukan ini, beberapa orang mulai kantor. Ya. Yang paling cantik yang siapa? Christine mulai kantor dia. Padahal misterinya sedang mulia itu.
Layar 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika. Itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8 lebih jelas. Ia melonjak berdiri lalu berjalan dia kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah dan berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Persis sama yang seperti tadi. Jadi maksudnya saudara, jangan salah paham. Ini maksudnya bukan seseorang yang sembuhkan atau menyelamatkan, bukan. Dia, Paulus dan Barnabas, setelah tiba di Listra, dia mulai sekarang daerah di sini di Listra itu adalah membangun kerajaan. Setelah di Pentakosta, setelah gereja di situ, Paidala, terjadi mujizat itu bukan seorang mujizat terjadi, tetapi mulai sekarang tempat yang satu pun juga nggak percaya Tuhan, tapi mulai sekarang ya tempat ini Listra adalah kerajaan Allah. Maksudnya membangun kerajaan. Oleh karena itu mulai firman memerintah tempat di Listra. Ya. Jadi maksudnya bukan yang seseorang yang hidup dengan yang baik, tetapi di tempat di situ adalah mulai sekarang. Itulah kita perlu, saya dan saudara, di mana saja pergi ke seperti Listra, tidak ada orang percaya satupun juga. Tugas saudara dan saya adalah bagaimana bisa membangun kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita punya harus di situ tugas saudara. Jangan yang makan 3 kali US. Itu kita punya tugasnya. Bagaimana membangun kerajaan Allah di tempat yang sunyi, tempat yang di mana saja saudara pergi, itu adalah harus membangun kerajaan. Amin. Itu maksudnya terjadi. Tetapi masalahnya apa? Ada masalahnya. Mereka, pandangan mereka, wah itu adalah dewa-dewa. Dewa-dewa itu telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kok manusia tapi menjadi dewa menurut 2 orang ini? Karena orang kampungnya nggak tahu, di Listra semua percaya hanya berhala, tetapi mujizat terjadi itu adalah pandang mereka itu adalah dewa-dewa. Nah, 14 ayat 12, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Zeus itu adalah siapa? Dewa, tetapi ini namanya bukan real, saudara, itu adalah mitos. Hanya di dalam imajinasi atau dalam bayangan, saudara. Itu mitos. Tetapi menurut dia, karena mereka percaya berhala, penyembahan itu jadi menjadi berkah. Kalau saudara kemarin yang untuk yang Cyprus di mana itu saudara? Venus itu dia tempat prostitusi, dia bermain dengan cewek, itu adalah mereka pikir itu, pandang mereka, oh ini adalah mendapat berkat dan anaknya banyak, telah ikut-ikut Venus, saudara. Tapi ini adalah sebenarnya ada cerita. Saudara coba lihat. Sebenarnya saya nggak mau cerita karena panjang, tapi singkat. Zeus sama Hermes yang bapaknya anaknya. Dia sedang jalan di kampung, tapi di mana saja dia karena malam, karena mendengar, maksudnya dia melihat, oh lapar sekali. Dia di mana saja malam ketok, tolong membuka pintu, saya lapar. Semua tolak, saya menolak, saya nggak ada uang, saya nggak ada makan. Keliling-keliling seluruh dunia tapi belum dapat tempat yang duduk dan makan dan tidur di situ. Sampai mau pulang, sampai gunung dia ada yang satu orang kaget. Ya, setelah itu lampunya masih hidup, setelah itu ketok pintunya dia. Apa kami sudah malam sangat lapar dan sangat perlu tempat tidur. Bapak yang kakek itu boleh masuk, ayo masuk di situ. Ya, setelah itu yang Zeus dan Hermes sedang tidur di situ dengan enaknya. Setelah itu kembali dia
dunia atau di kota ini terlalu banyak berbuat dosa. Akhirnya dia memusnahkan kota ini seperti Sodom Gomora. Tapi Hermes dia minta tolong, jangan tempat ini, tempat yang memakan itu jangan musnahkan. Karena dia sangat berbuat yang baik bagi kita. Akhirnya tinggal yang rumah kakek, semua kota itu semua hancur. Mereka mendengar cerita seperti ini, justru itu waktu mereka mujizat terjadi, ini yang waktu dia kota ini hancur. Nah, itu adalah Zeus dan Hermes datang seperti dia menyembah seperti yang sebenarnya itu adalah berhala, tetapi ini adalah dewa-dewa. Latar belakang saudara mengerti ya? Mengerti latar belakang kenapa mereka seperti dewa-dewa itu? Nah, ayat 14-13 coba baca 1, 2, 3. Ya, makin orang yang kantuk, makin suaranya habis. Ya, datanglah imam dewa Zeus dan kuilnya terletak di luar kota. Dia makanan sangat yang enak dibawa dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu, karena mereka pikir itu ini orangnya dewa seperti Zeus dan Hermes. Ya, ayat 14 dengan semangat 1, 2, 3. Dan Paulus memperlihatkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang itu. Nah, itu 15 dia bilang, kamu sekian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami itu adalah manusia biasa sama seperti kamu. Karena ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia itu adalah Zeus dan yang Hermes itu, dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya sebagai pencipta. Ini memberitakan Injil seperti itu, saudara. Aplikasinya, coba yang tadi Matius pasal 14:47 tadi saya bilang harta menjual dan sebagai saudara adalah mutiara. Selanjutnya apa yang melakukan itu adalah 47. Selanjutnya demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ya, 47 saudara, kalau matanya tidak terbuka ini artinya nggak mengerti. Justru tadi saya bilang saudara, tolong konsentrasi kepada saya. Tadi telah Yesus Kristus, ya, maksudnya seorang orang pertanian menemui harta terpuntam, atau tadi yang saya jelaskan. Jadi dia ketemu Yesus Kristus di dalam ladang. Tetapi sebenarnya Yesus Kristus keliling seluruh dunia mencari mutiara seperti saudara. Amin. Waktu itu saudara jelas, saudara. Setelah itu apa yang dilakukan di tahun 47? Ya, dia umpama pukat yang dilabuhkan. Saya bilang pukat yang melabuhkan itu adalah bahasa luar. Tapi bahasa lain, nah itu adalah bukan yang seperti biasa, tapi bukan yang kudus, bukan yang kuat. Kalau nggak kuat, kalau nggak kudus, yang ikannya lari terus. Ya, jadi bukan yang kuat tengah-tengah saudara, bukan yang kuat yang dilakukan di laut lalu menumbuhkan berbagai jenis ikan. Jadi setelah dari maksudnya Tuhan Yesus sampai mati mencari saudara sebagai mutiara, tapi apa yang melakukan? Saudara harus mencari jiwa baru. Ikan itu adalah jiwa baru. Amin, saudara. Kalau yang terbuka, saudara harus mengaku, itu adalah ikan, adalah jiwa baru. Oleh karena itu tadi saya bicara, mulai tadi saudara harus yang konsentrasi kepada saya.
Nah, itulah saya mengenal satu orang, misionari Jim Elliot. Sudah cukup lama. Nah, dia adalah orang Inggris tapi memutus ke Ekuador dengan 5 orang suku Wadani, seperti Listra, sama sekali tidak percaya maksudnya orang yang Yesus Kristus maksudnya, tapi mereka 1 orang, 5 orang, maksudnya 5 orang, dia pergi pesawat, dia suku Wadani, ya. Dia usianya 29, sebenarnya dia wisuda sampai top, ya, maksudnya juara 1 dia wisuda, orang yang pintar, ya. Tetapi dia usia 20 tahun mati dengan 5 orang sekalian, padang dari suku Wadani. Karena kenapa? Mereka pakai pesawat, setelah tiba suku mereka semua membawa pedang, jadi membunuh dia di depan mereka. Tapi saudara lihat, ya, karena mereka sudah membawa pistol, waktu dia membawa pedang, kenapa dia nggak tembak kepada mereka? Itu pertanyaan Quran yang sangat jelas. Menurut Quran itu adalah sia-sia, vanity of vanity. Yang itu percuma lah, west to west. Jadi percuma lah orang 5 orang muda sampai jam-jam pergi, tiba sehari dia mati. Apa artinya? Semua Quran yang sangat maksudnya kritik, saudara. Tapi dia bilang menurut yang istrinya, saudara, kenapa dia nggak tembak pistol? Karena saya sekarang mati bisa surga, tapi saya tembak kepada mereka, dia masuk neraka. Saya nggak berani menembak kepada dia karena dia masuk neraka. Kalau masih belum selamat, saya belum setuju untuk menembak dia, supaya memberi kesempatan mereka juga bisa masuk surga. Kalau saya tembak sekarang mereka semua neraka, apa yang saya tembak? Ya. Nah, setelah itu istrinya, saudara, mereka semua kembali ke sana, tempat yang Wadani, saudara. Orang aneh yang suku Wadani, loh, kok perempuan 5 orang pada datang? Dia menanyakan, kenapa pada kecil? Dia bilang apa? Suami saya berapa tahun lalu mati oleh karena kamu yang membunuh. Tapi saya merasa Tuhan masih mengasihi kepada saya. Karena saya lihat Tuhan masih mengasihi kepada suku Wadani. Oleh karena saya juga mati juga nggak apa-apa. Tetapi saudara harus menerima Yesus Kristus. Dia memberitakan itu. Walaupun suaminya semua mati, tetapi dia membawa anak-anak seperti itu juga membawa. Dia memberitakan Injil ke suku Wadani. Setelah 36 tahun karena kepala suku Wadani, dia akhirnya belajar STT. Setelah kembali dia membangun gereja. Listra itu adalah tempat seperti Wadani, Ekuador. Menurut dia bilang, dia tulis setelah diary dia yang melepaskan yang tidak kekal. Ya, untuk mendapatkan yang kekal sama sekali bukan orang bodoh. Maksudnya seperti ini, saudara. Walaupun saya mati juga beberapa orang bisa selamat. Itu bukan bodoh, itu adalah bukan sia-sia. Walaupun saya mati, tetapi orang banyak bisa menyelamatkan suku Wadani itu. Walaupun saya mati pun juga tidak ada masalah. Itu adalah bukan sia-sia, itu adalah bukan orang bodoh. Dia waktu semester 4, dia tulis diary seperti itu. Dia membangun caranya mau mati, saudara. Dia waktu semester 4, dia mau mati untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di Listra itu tempat yang belum mengenal Tuhan sama sekali, saudara. Saya menanyakan, where is the place to? Saudara, sekarang atau setelah wisuda mau kemana, saudara? Apakah saudara setuju
saya mau ke sana seperti Listra, tidak ada satu pun juga nggak mengenal Tuhan atau menyenangkan dengan pacarnya di sini. Terserah. Apa yang mengambil keputusannya saudara? Roh Kudus akan mengajar kepada saudara apa yang harus dilakukan. Amin saudara. Amin. Nah, tim musik ini masuk. Nah, setelah ayat 47 saudara, setelah menemui, ya, setelah itu harus bukan yang kuat, harus bukan yang kudu untuk mencari berbagai-bagai jenis ikan. Jenis ikan itu adalah saudara. Masih belum mengenal Tuhan itu adalah jenis berbagai-bagai jenis ikan. Hari ini saya membawa satu lagu Bapa Sentuh Hati. Bapa sentuh hati